umurnya jadi diberi lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam takdirnya. Lo kan sudah ditentukan, iya dari takdirnya dulu kita juga sudah ditentukan dungo dan berusaha dengan silaturahim. Wassallu billaili wan nasu nihar. Sholatlah kalian di waktu malam ketika orang banyak tidur. Ya, sebagaimana waktu terbaik adalah sepertiga malam yang terakhir. Ya. Nah ini kalau kita membiasakan bangun, kemudian sholat tahajud, maka saat itu adalah saat dimana insya Allah termasuk makbulnya doa. Karena sepertiga malam terakhir yang sesaat itu akan makbul doa. Nah sholat itu sendiri doa. Sholat itu sendiri doa. Sehingga kalau kemudian kita berdoa kepada Allah dengan sholat yang ada di dalam sholat itu dikabulkan, maka akan makbul. Dan manfaat untuk kita. Lebih kalau kita dikasih duit. Nah, kita mau tanya dulu sebentar ya sama jenengan semua dan saya sendiri. Saya dia ya butuh duit ya. Betul ya? Di sini ada yang nggak butuh duit? Ada nggak? Kira-kira butuh duit kira-kira? Nah, betul. Cuman kadang-kadang ada yang dapatnya itu alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan rezeki yang meskipun itu sedikit tapi kalau barokah alhamdulillah. Dan rezeki itu tidak hanya uang, tapi kebahagiaan juga rezeki. Ya, jadi sudah ditambah rezeki dan dipanjangkan umur. Ya. Dan ada doa lagi ketika sholat malam, yaitu doa panjang umur, murah rezeki. Kemudian juga doa kalau sakit ya jangan sampai jatuh dalam penyakit yang nggak ada obatnya, penyakit yang tiba-tiba kemarin masih sehat kok kemudian tiba-tiba hilang kesehatan, atau nikmat yang tiba-tiba hilang, jangan sampai terjadi. Ya. Juga ditambah lagi dengan apa yang Allah katakan dalam sepertiga malam terakhir ketika turun ke langit dunia. Siapa yang minta padaku aku beri, siapa yang minta perlindungan aku lindungi, dan siapa yang minta ampun aku ampuni. 3 hal ini sangat kita betulkan ya, betul ya? Betul saya jawab minggu lega. Aku karena kesel. Tapi kesel itu dua, kesel itu perjalanan tadi. Kalau kesel yang ngerungoknya ceramah. Enggak juga. Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kita semua berada di suatu tempat sekarang ini yang Pak Insya Allah semuanya pada gembira, betul? Betul. Senang semua, senang? Senang. Kerap-kerap. Pak Bambang ini ada yang minta kerap-kerap aja. Ya. Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, wassallu billaili wan nasu niyam ini sungguh sangat manfaat. Jadi semua yang ada dalam hadis ini ya sudah kita jalani insyaallah. Ucapan salam, silaturahim, ada makanan, kemudian sholat di waktu malam, mudah-mudahan dari malam dan kita lanjutkan nanti malam karena manfaatnya yang sangat luar biasa. Sehingga satu hadis saja itu manfaatnya sudah luar biasa. Nah, apalagi keseluruhan dari hadis-hadis yang mesti harus dipelajari bersama oleh kita. Karena kita membaca Quran, tapi juga ada harus tambahnya, yaitu ngerti tentang hadis. Biar lengkap informasi Islam itu masuk kepada kita. Biar lengkap informasi Islam itu berada di kita jalani, ya. Kita jalani dengan pelaksanaannya. Sehingga kemudian kita merasakan insya Allah lezat dan manisnya al-Islam itu. Karena ada di sisi yang lain yang tidak merasa senang dengan Islam, tidak happy sama Islam. Nah kita dikaruniai sama Allah
dengan kataman yang sudah ke berapa puluh kali 190. katamannya? 100 berapa? 194. 98. 198 kali Atap. katam. Nah iya 198 kali katam. Orang ini nanti tapi berarti 199. Dan sesuai 200, sesuai 201, sesuai 200. Ayo insyaallah. Amin. Ini kan karunia besar karena kita alhamdulillah bersama-sama dengan semuanya juga dikoordinir sama Mas Koiri untuk bisa bersama-sama baca kitabnya Allah. Kalau membaca kitabnya Allah itu insya Allah walaupun saja itu ya suwe, tapi berarti mesti ya teles meneh. Kalau mesti ya ada konsumsi. Ya kan? Awak ini sing durung maca wae ya wis teles. Konsumsine ya santai. Awak didelok piringnya wis derata iki sini. Itu yo piye to iki? Nek bakso rambut yo entek-entek piye. Wah, aku fiksi sendiri yang dan juga waktu malam itu ada satu doa yang dikhususkan oleh Allah bagi orang-orang yang dekat dengannya. Yaitu kalau dia belum pengen mati sama Allah, Allah ragu-ragu menyambut nyawanya. Loh, oh gitu iya. Ada hadisnya. Aku tidak pernah ragu-ragu terjemahnya. Aku tidak pernah ragu-ragu mengerjakan sesuatu kecuali mencabut nyawa aku yang belum mau mati. Akan tapi dia suatu waktu akan mati juga. Nah ini maka kita harus dekat. Dan dekat sama Allah gimana? Kalau tidak dengan semua kewajiban dibaca, dijalani dan kemudian ibadah sunnah juga dijalani. Nah baca Quran ini tempatnya di mana? Utama. Ya, Utsman bin Affan mengatakan kalau ada orang untuk ngetes dia cinta sama Allah apa tidaknya dan Rasulullah apa Quran. Oh itu. Jadi untuk ngetes kecintaannya dia kepada Allah dan Rasulnya itu dengan Quran. Kalau dia membaca ya alhamdulillah. Ya. Tapi ada juga yang Quran itu untuk mahal, bapak disarakin yang Lemari. bapak kue iso tinggal ayam. Ada enggak? Jadi baca Qurannya bukan kalau tidak dibaca. Baca sampai sobek-sobek. Nah, jadi ini aja deh saya udah agak sulit. Lebih lama Karena lagi. masih ada yang harus diteruskan yaitu bacaan Qurannya dan setelah itu ada acara-acara yang lainnya. Dan nanti kita akan bersama-sama sudahi acara ini dengan apa yang sudah disiapkan oleh panitia. Di antaranya ada apalagi nanti monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang disampaikan Allah. Alhamdulillah ini benar-benar ceria ya. Ini karena Allah. Kita bisa senyum, kita bahagia. Ini karunia Allah.